Len, Ye. aku pikir kamu tidak merahasiakan apa-apa dari aku ya. Tapi ternyata kamu punya sebuah rahasia besar yang terkuak di platform TikTok. Apa itu? Jadi, suatu hari kan pagi-pagi ya, lihat YouTube, switch, lihat platform yang lain. Tiba-tiba ada lagu Lawas dari penyanyi Chrisye. Lalu itu lagu enak banget guys. Judulnya Gelapkan Sirna. Ditulis oleh Tohpati dan Elena Zahnas. Lu tahu nggak sih bahwa lagu lu itu viral banget? Tahu karena waktu itu juga akhirnya Tohpati men-share itu di IG story. Oh oke. Istrinya gitu. Jadi aku gini, oh emang viral di TikTok gitu. Banget. Jadi Aku nggak tahu. ketik ya, Gelapkan Sirna. Itu lagi hits di platform tetangga. Kalau di YouTube barangkali bisa dapat the whole lagu. Iya. Ternyata penulis liriknya lo. Itu tahun berapa sih? 97. 97. Waduh, sampai batuk. Saking bahagianya ya. Lama banget. Oh, Gila lagu banget itu. Ya kan udah hampir almost 30 years ago ya. Oke, tell me about Gelapkan Sirna. Lu menulis lirik lagu itu, dan lagu itu kalau nggak salah untuk sinetron ya, awalnya untuk sinetron. Oke. Itu sebenarnya jadi sebuah sinetron dari turunannya dari Badai Pasti Berlalu filmnya. Oh oke, jadi kayak Badai Pasti Berlalu versi sinetron. Terus aku rewrite menjadi Gelapkan Sirna, mirip toh. Badai Pasti Berlalu juga. Gue bangga banget gitu melihat nama lo di print gitu ya, di semua tayangan FYP tuh pasti ditulis Tohpati dan Elena Zahnas. Sebagai temen, gila gue bangga banget gitu. Dan aku yang dia merahasiakan dari aku selama kita berteman puluhan tahun gitu. Perasaan lo kayak apa? Iya bangga ya, pastilah bangga ya. Tapi maksudnya gini, aku tuh yang itu kan udah lama banget gitu, kok bisa muncul lagi ya. Tapi ya itulah media sosial ya, kita nggak tahu mana yang tiba-tiba lagu udah zaman kapan gitu ya. Thanks to almarhum Chrisye bahwa dia membawakan itu jadi bagus banget. Karena waktu di sinetron kan bukan Mas Chrisye, itu memang untuk soundtracknya sinetron itu. Gitu. Jadi dinyanyikan oleh orang lain. Nah kalau nggak salah gitu. Nah ketika dinyanyikan oleh Chrisye, dia bawainnya kan emang gitu ya. Terus sederhana tapi nyus gitu. Terus udah gitu orkestranya juga di Melbourne. Jadi waktu itu yang ya secara Tohpati juga bikin lagu kan hore banget ya. Itu udah. Jadi aku yang wah ketika itu muncul lagi yang gini bangga karena masih bisa diapresiasi sebuah lagu yang menurutku bercerita tentang sesuatu hal yang tadinya udah apatis gitu ya, tapi jadi lebih bangkit lagi. Dan itu lagu menurutku susah. Tapi kok bisa anak-anak sekarang suka? Aku tuh yang ini lagu agak ya terus terang agak puitis gitu. Dan memang awalnya juga dari puisi. Awalnya dari puisi aku, terus aku bikinin karena ada pesanan waktu itu untuk bikin lirik. Aku terjemahkan menjadi sebuah lirik untuk lagu gitu kan. Bangganya adalah sekarang orang-orang juga ada beberapa yang ngeposting ya. Itu adalah anak-anak sekarang latihan nyanyi lagu itu. Itu lagu susah banget tau. Makanya aku yang gini, kok bisa gitu. Maksudnya bisa long and lasting juga lagu itu yang menurutku susah dan sangat zaman dulu gitu ya, ternyata anak sekarang bisa mengunyah. Menurutku aku ya pasti bangga lah gitu ya. Secara kesenianku gitu ya, bahwa sudah ada diapresiasi, bukan cuma sekedar diputer aja, tapi orang suka lagu itu. Dan banyak yang komen juga liriknya ini puitis dan segala macam, buatku udah luar biasa banget itu. Apa yang timbul di dalam kepala lo ketika rasa bangga itu keluar? Apa ya, pastinya jadi sebuah bentuk gue percaya diri juga gitu, bahwa sebagai penulis gitu ya, sudah diapresiasi sama orang. Kemudian dari sisi bahwa bahasa Indonesia, kan aku senang banget ya bahwa bahasa Indonesia itu tidak bukannya nggak suka sama lagu Indonesia terus bahasa Inggris gitu, enggak, aku nggak anti gitu, tapi maksudnya menggunakan bahasa Indonesia yang puitis itu tuh kena di hati kita karena kita orang Indonesia. Gitu. Jadi penyampaian kenapa banyak orang yang bilang gila lagunya liriknya gini, karena
Iya, walaupun lu mungkin berbahasa Inggris, tapi ketika bahasa Indonesia itu dipakai, itu tetap menyentuh gitu. Iya. Kalau gua melihatnya adalah ini menjadi inspirasi, lebih pada kalau itu menjadi inspirasi Untuk diri lo. untuk diri orang lain. Jadi tidak mengajarkan secara langsung gitu loh. Kalau maksud lo bilang kemudian ingin share, gua nggak sampai segitunya, belum kepikiran. Tapi kalau sampai bahwa mudah-mudahan ini menjadi insight, tadi berbahasa Indonesia yang baik dan benar, berbahasa Indonesia yang puitis, mudah-mudahan itu terjadi, ada insight di yang denger gitu ya, atau yang baca, misalnya kalau baca buku puisi aku. Jadi tidak mengajarkan bagaimana cara menulis atau bagaimana cara menulis lirik lagu, enggak sih, belum. Sebetulnya seorang manusia ya, kan kalau si Dudu nih kita selalu ngomongin soal manusia, kesehatan mental, cinta gitu ya. Dia harus punya ada sesuatu yang dibanggakan atau tidak sih, Len? Kalau aku melihat bahwa setiap orang itu kan pasti punya kekuatan, punya keunggulan, daripada dia selalu punya kelemahan gitu ya, pasti adalah dua sisi itu. Tapi ketika dia percaya bahwa dia punya kekuatan, sesuatu kapabilitasnya dia di situ gitu ya, itu kan bisa men-trigger dia untuk bisa mengaktualisasi diri dia menjadi apa misalnya gitu. Gue posisi di mana, sehingga kalau tidak ada rasa bangga pada satu hal, ya dia akan sulit untuk bisa mendapatkan dirinya yang terbaik ya. Kalau orang bilang kan sekarang gitu kan, find your best version of you gitu. Nah ini menurut gue kalau dia punya rasa bangga, dia akan bisa, ya itu tadi men-trigger bahwa oke, this is my best version adalah as a, atau dengan apa gitu. Nah itu yang dia bisa terus latih gitu, sehingga itu akhirnya jadi benar-benar dia mencapai posisi dia yang terbaik. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang ngerasa, gue nggak ada yang gue banggakan dalam diri gue? Apakah dia tidak bisa menemukan versi yang terbaik dari dirinya? Bukan tidak, belum kali gitu. Atau mungkin lingkungannya juga tidak memberi peluang untuk dia bisa membanggakan diri. Jadi dalam artinya gini, kadang-kadang membanggakan diri itu kan bisa konotasi negatif. Iya, apalagi buat kita orang timur ya. Orang timur. Kemarin gue akhirnya sukses loh, gila gue juara gitu. Gue bangga banget. Gue bangga banget. Itu kan kompetitif ya, sifat kompetitif yang harusnya bagus. Tapi tergantung lagi nih kan, kita bicara komunikasi ya. Cara berkomunikasinya seperti apa, bagaimana intonasinya membuat orang ngelihatnya lu agak nyebelin loh gitu, jadi over. Padahal maksudnya dia membanggakan untuk sebuah hal yang memang itu kemampuan dia dan kita harus appreciate. Nah kadang-kadang kan orang jadi gila, dia terlalu bangga banget sama diri sendiri. Nah biasanya konotasi negatif itu karena orang melihat apa yang dibanggakan itu sesuatu yang mungkin masih tidak sesuatu yang unik, atau orang lain juga masih bisa lebih baik dari itu gitu. Jadi ukurannya tuh bisa salah. Ukuran dirinya sendiri over over evaluate dirinya, atau orang lain juga over evaluate bahwa dia nih orang nih ya gitu aja sih, nggak banget kali, biasa gitu misalnya gitu. Nah, ini karena gue baru mau ngomong ya, kalau misalnya kita di umur 20, 30 menyelesaikan kuliah itu sesuatu yang harus dibanggakan, ya nggak sih? Iya nggak sih? Tergantung, tapi balik lagi. Tergantungnya kenapa? Di dulu ketika semua orang kuliah perjalanan hidup, dan dia dulu lebih gampang ya masuk kuliah segala macam. Ketika masuk dan di keluarganya itu adalah sebuah hal yang biasa, ya biasa aja. Itu keluarga lu kali, standarnya ketinggian. Emak gue bangga banget loh waktu gue menyelesaikan S1 secara gue goblok selama ini di dalam kelas. Ya itu maksud gue, jadi kan beda-beda tempat. Jadi maksudnya gini, ada hal yang memang ketika itu udah sekarang kan orang makanya lebih dibuat lebih dibuat lebih unik. Kalau dulu kan kita punya pola yang sama, begini aturannya gini, sehingga kalau sampai ini di sini nilai bagus adalah gini, nggak ada pointer merah gitu kan. Nah kalau sekarang kan bukan soal merah atau enggak, tapi bagaimana dia kemudian paham nggak itu ilmunya. Keluarganya dia sih high achiever guys. Jadi kalau nggak nilai 9 nggak dilirik sama emaknya. Kayak biasa aja. Bukan gitu. Tapi maksudnya adalah kadang-kadang itu juga mendorong kita untuk menemukan lagi hal lain. Why gue masuk ke dalam dunia penulisan? Karena kalau dalam dunia yang sifatnya lebih saintifik, itu lebih sejuta umat gitu ya alhamdulillah di rumah gue juga itu adalah hal yang biasa gitu. Maksudnya
ya ketika lu belajar, lu bagus, ya itu kan upah dari lu bekerja ini. Tapi gue mencari hal lain yang menjadi ini diri gue sendiri. So I'm bener-bener proud dalam versi gue, karena itu adalah gue yang nulis. Oke. Bukan kuliahnya gue lulus SS-an itu, enggak gitu. Tapi sekarang gini ya, gue kan orangnya low achiever ya. Jadi kalau bangga lulus S1 boleh dong. Ya boleh. Boleh gitu kan. Lo bisa bangga misalnya proses bikin tugas akhirnya berlangsung lancar gitu kan. Atau topik lo lain daripada yang lain gitu kan. Maksud aku kita harus bisa berbangga dengan pencapaian-pencapaian kecil, boleh nggak sih, supaya diri kita ada makanan jiwanya gitu loh. Makanya kan tadi lu bilang proses. Nah kadang-kadang orang lupa, makanya kenapa seharusnya setiap orang itu bisa pride, bisa punya kebanggaan pada diri sendiri, karena apa? Kan dia yang ngerasain prosesnya. Tapi kenapa itu kadang nggak mau dikeluarin? Karena orang selalu lihatnya output akhir. Emang lu udah buntang-banting gitu tuh hasilnya apa? Apa yang lu bisa banggakan dengan lu kerja panting tulang? Emang apa? Orang lain punya posisi seperti itu kadang-kadang nih, punya pandangan yang seperti di luar ini. Nah, sedangkan kalau kita yakin bahwa kita punya proses yang emang diri kita yang tahu sampai sini, ini tuh udah luar biasa banget buat gue. Ya lu jangan bilang, iya tapi gue udah susah bayarnya cuma dapat 7 misalkan gitu. Kalau dia sendiri nadanya juga tidak menghargai usaha dia, bagaimana orang lain bisa bangga? Nggak bisa kan? Makanya akhirnya kebanggaan itu memang harus ditampilkan oleh diri kita sendiri. Oke, gue itu paling nggak bisa matematika udah sampai budek misalnya gitu ya. Tapi gue belajar untuk paling tidak gue paham ketika ujian gini. Prosesnya. Jadi ketika lu lulus pun 7 tidak 5 misalkan, lu bangga bahwa akhirnya ya kerja keras gue dapet. Dan dia bangga karena dia tahu prosesnya. Dan boleh. Sehingga orang juga lihat, iya ya lu kan susah banget tuh untuk matematika, lu kan gak suka. Kan boleh lah orang gak suka matematik ya. Halo gitu kan. Jadi orangnya itu sendiri tahu gitu. Orangnya sendiri membanggakan dirinya juga dengan konteks bahwa gue menjalankan dengan proses. Bukan nyontek jatuhnya. Kalau nyontek tuh outcome-nya 7 ya gue nyontek aja gitu. Berarti gini guys, bangga atau pride itu ada yang eksternal, artinya kita sampaikan ke orang-orang, ada yang internal. Untuk sukses kecil atau achievement yang singkat, itu bisa kita bangga internal aja, kita kayak self talk aja gitu ya. Gila gue akhirnya bisa loh gue setiap pagi bangun jam 5:30 gue berangkat ke kantor. Gak telat. Itu udah achievement. Betul. Terus harus naik KRL yang berjubel dan gue masih bisa fit untuk bekerja sampai sore hari. Boleh dong kita membanggakan itu. Tapi itu kalau lu ceritain di sosial media lu akan disangka bahwa semua orang sejuta umat juga gitu kan. Semua orang, terutama orang Jakarta, melakukan itu setiap pagi jam 5:30 gitu ya. Tapi lu boleh kita ngomong sama diri kita sendiri, oke Put, good job, lo hari ini nggak breakdown gitu. Kecuali memang kayak ceritanya lo gitu ya, aduh gue bangga banget nih lirik yang gue tulis Gelapkan Sirna sekarang hits lagi gitu ya, dengan momen yang nggak ada yang nyangka gitu kan. Even gue aja nggak tahu sebagai temen bahwa dia bisa nulis gitu kan. Jadi mempunyai rasa bangga, it's okay. Harus, kalau emang itu suatu pencapaian yang memang di luar dari kebiasaan kita juga dan belum pernah dicapai, ya itu bangga lah. Sampai di mana pride itu akhirnya menjadi sesuatu yang negatif? Karena gini, kita ngomong media sosial soalnya ya. Kalau di media sosial kan akhirnya kita berulang kali atau mungkin hal-hal yang sama di repeat lagi tanpa ada sesuatu yang baru atau tidak dikasih lihat sebenarnya prosesnya gimana sih? Karena orang sebenarnya ketika lu iya benar, lu tapi kan ada cerita di balik itu. Jadi storytellingnya mesti tepat. Nah, storytelling. Bahwa orang akhirnya akan menikmati storytellingnya, itu yang bisa menginspirasi orang. Jadi saya mau kasih tahu, buka YouTube,
ketik gelapkan sirna, dengerin lagunya, dengerin liriknya, inilah penciptanya. Habis itu komen, tulis komen, bagus apa enggak liriknya. Jangan lupa share dan subscribe. thank you, sampai ketemu, bye bye. Bye.